Halo guys, kali ini gue lagi ada di daerah Depok, di Jalan Juanda, di Gang Kemakmuran. Ini gue lagi main ke tempat teman gue di kandang Munzalan Mubaroka atau kandangnya santri. Jadi teman gue ini punya pesantren yang memiliki kandang sapi. Jadi usaha atau bisnis sapi ini untuk salah satunya adalah untuk keberlangsungan pesantrennya itu. Nah, ketika awal masuk kita akan langsung dihadapkan dengan musola. Di sini musola juga bisa digunakan untuk sholat Jumat karyawan dan beberapa orang yang ada di sekitar kandang sini. Jadi di sini tuh ada banyak kandang, bukan cuman kandang di temen gue ini. Fasilitasnya salah satunya adalah tempat tidur untuk pegawai atau yang ngurus sapi-sapi. Kemudian kalau kita lihat itu, nah ini adalah musola Munzalan Mubarakah, cukup besar karena memang ini juga bisa untuk istirahat tamu-tamu, untuk menerima tamu dan segala macam. Nah ini ada sapinya. Sapi di sini ada sekitar 90-an. Jadi teman gue tuh ini adalah tempat nyewa sih. Terus yang paling besar di sini, nanti di bagian depan ada, di bagian belakang juga ada. Jadi kalau di total di 3 kandang itu ada kurang lebih ada 180 ekor sapi. Nah, pas gue datang ke sana itu ada salah satu sapi yang sakit. Nah ini penyebab awalnya itu karena memang awalnya nggak mau makan. Terus tiba-tiba lemes, tiduran, ya udah jadi seperti ini. Tapi biasanya salah satu penyebab sebelumnya adalah karena dia mencret. Kita lihat, nah itu ini kalau sebenarnya kalau dilihat lebih deket itu ya mencret kayak orang gitu, buang airnya. Ini sebelum kejadian ini ada juga sapi yang kayak gini, yang mencret juga, akhirnya mati, tidak terselamatkan. Dan setelah itu ya dikubur karena memang udah mati, nggak bisa dimanfaatkan lagi. Nah ini ada 3 sebenarnya. Yang satu tadi mencret itu, yang ini dia sakit karena ketahanan tubuhnya juga kurang bagus, karena 3 hari sebelumnya tuh sempat hujan deras, badai. Terus ada beberapa sapi yang habis hujan itu langsung begini, langsung yang nggak mau makan lah, terus dia tiba-tiba tiduran. Tapi habis ini, meskipun yang ini dia kurus, dia masih mau makan. Kalau yang ditarik itu tadi, itu bener-bener nggak mau makan sama sekali, bahkan sempat disuapin, tapi akhirnya itu dilepeh sama dia. Ini sapi Nusa Tenggara apa ya kalau nggak salah. Jadi memang dulu temen gue ini ya yang di depan itu, dia pernah punya pengalaman kurang bagus dengan sapi dari timur ini. Tapi entah kenapa dia pengen nyoba lagi. Terus pas kena hujan badai itu sudah ada 6 sapi yang 5 sapi yang meninggal, yang mati. Terus ini satu lagi begini. Nah ini sebenarnya lagi dipertimbangkan, ini akan disembelih terus nanti dijual dagingnya, atau mau dibiarkan hidup, tapi ya dengan resiko tiba-tiba bisa mati. Karena yang sebelumnya tuh malamnya kayak begini, susah makan, tiduran, terus paginya tahu-tahu udah nggak ada, udah mati. Tuh, dia mulai tiduran lagi. Padahal sebelumnya tadi 2 sapi ini itu udah disuntik 2 kali, suntik untuk penguat otot sama daya tahan tubuh. Penguat otot itu diharapkan ya sapinya dia nggak cuma tiduran aja, dia mampu untuk berdiri. Terus daya tahan tubuh karena memang sekarang lagi musimnya kurang bagus, lagi musim
ini sih dia berdiri mau, makan juga mau. Kalau yang ini kayaknya bukan parameter sih. Nah di sini tuh tempat untuk konsentrat. Jadi selain ternak sapi, teman gue juga bikin konsentrat sendiri. Di situ adalah bekatur, bahan-bahannya ada beberapa yang baru datang hari ini katanya, dan ini adalah katanya sih ini ampas kopi, ampas kulit kopi. Gue juga baru tahu sih kalau ini ampas kulit kopi kayak gini. Ini udah banyak, sayang banget ini kayak nggak lurus. Ini dia masih oke. Nah kita akan menuju ke kandang utamanya. Ke arah kandang utama kita akan melewati kandang kambing. Nah ini selain untuk kurban, temen gue juga ternyata lagi ngurus bisnis akikah katanya. Makanya di sini tempat kambingnya ada di sini. Ada yang bilang juga bahwa kurang bagus nih naruh sapi terus di sini ada kandang kambingnya. Ada domba Garut sama domba dari Jawa. Ini itu udah ada jerami juga. Jadi banyak campurannya. Di belakang itu sebenarnya ada pabrik tahu juga. Jadi karena teman gue punya kandang sapi dengan isinya segini banyak, teman gue juga bikin pabrik tahu biar ampasnya bisa untuk pakan sendiri. Nah di sini nih ada sekitar 90-an. Ini kandangnya lebih besar, dulu sekitar 2 tahunan yang lalu nggak sebesar ini. Akhirnya teman gue dapat investor, terus jadi model bisnis dia adalah dia udah punya tempat, kemudian dia menawarkan ke orang lain untuk memelihara sapinya di sini. Seperti itu. Nah ini yang dari Munzalan, dari pesantrennya, dari yayasannya ada syuting gitulah. Dan memang udah mulai digital dia. Nah di sini sapi-sapinya memang kebanyakan sapi putih sih. Temen gue nyetok sapi timur itu karena kadang memang ada beberapa orang yang nyari. Akhirnya ya di stok lah, tapi ternyata malah daya tahan tubuhnya nggak bagus ketika di sini. Padahal dia ketika datang 3 bulan yang lalu tuh bagus, sehat-sehat. Tapi entah kenapa beberapa saat ini ada 5 yang tadi udah mati, terus 1 yang tadi kayak kejadian itu. Ini dari 90-an ini plus di tempat lain kan ada 180 sapi, itu diawasi oleh 8 pegawai. Ini sapi-sapi yang gue nggak tahu sih ini bedanya apa kandang-kandangnya. Nah sapi yang tadi sempat ambruk tadi akhirnya tidak selamatkan tuh maksudnya dia sudah ambruk, udah ada kemungkinan bahwa dia akan mati, terus akhirnya disembelih. Jadi pas masih hidup, pas masih bernafas, tapi dia udah ambruk, dan daripada dia mati terus akhirnya dikubur, ini akhirnya sama teman gue disembelih. Yang nyembelih adalah pegawainya, jadi memang udah diajarin cara nyembelih juga. Akhirnya ini dijual daging. Jadi tadi masih hidup, udah istilahnya mau mati, daripada mati terus akhirnya dikubur, akhirnya disembelih untuk dijual dagingnya. Sayang banget nih, padahal bentar lagi Idul Adha, dan badannya juga hitungannya berisi lah, kelihatan semok. Sayang sekali. Tuh gue megang aja sekel nih, beda sama yang tadi yang kurus banget. Ini dia bilang sih kalau menurut masnya yang pegawainya ini sapinya itu yaitu masuk angin. Sapinya masuk angin,
Terus akhirnya mencret, terus tadi sama temen gue sempet mau dikasih pepaya. Ternyata bukan cuma buat orang doang ya pepaya itu. Kalau lagi susah BAB, hewan pun juga dikasih. Nah, ini lagi proses mau mindahin sapi untuk dikuliti sambil menghubungi penjual daging. Jadi ini bisnis teman gue ini udah berapa lama ya, udah ada kali 5-6 tahunan. Jadi udah banyak linknya, dari mulai petugas dari peternakan, terus dari ini daging, penjual daging itu udah, dan udah punya pelanggan tetap juga. Kasian banget ini, semok berisi, aduh akhirnya disembelih. Ini bobotnya sekitar 200-an, gak nyampe 2,5 sih, 240 apa. Nah ini adalah mesin untuk membuat konsentrat untuk nyampur bahan-bahannya. Jadi dari bekatul ini dicampur dengan berbagai macam bahan lain, dari kulit kopi, terus ada ampas gula warna hitam gitu, itu dicampur. Ini baru datang hari ini. Jadi peternakannya itu memang dikhususkan atau dibuat biar pakan tuh gak beli dari luar, tapi produksi sendiri. Salah satunya adalah dengan konsentrat dan bikin pabrik tahu. Ini kurang tahu apa ini isinya, tapi beda sih, bukan bekatul. Nah ini akhirnya diangkut, terus mau dikuliti, diangkat oleh 4-5 orang ya, 200 kilo. Ini proses ngulit ini enggak gua rekam ya, karena memang udahlah kayaknya kok sadis banget. Jadi memang nanti akan digantung di sini, bukan digantung sih, tapi ditarik biar kakinya tuh bisa melebar, biar gampang ngulitinnya nantinya. Nah ini sapi yang lain ini juga mencret juga, udah deg-degan lah temen gue ini, karena cuacanya kayak gini, sapinya pada mencret. Terus takutnya tiba-tiba mati juga. Nah ini lagi dikasih pepaya juga nih, biar BAB-nya lancar. Ya karena memang sapi ini kan dipersiapkan untuk Idul Adha, tapi mendekati Idul Adha malah ada yang mati. Udah sekian video jalan-jalan gue ke kandang Munzalan Mubarokah. Kalau kalian ingin membeli sapi di wilayah Depok dan sekitarnya, di Jabodetabek, bisa nyari di kandang Munzalan Mubarokah. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai ketemu di konten gue yang lain. See you, bye bye.